Halo anak-anak. Biar sekolah minggu online lebih jelas, lebih nyaman, dan lebih seru tentunya, anak-anak bisa pakai headset. Kalau mau nontonnya di televisi, anak-anak pakai speaker. Nah, udah siap untuk sekolah minggu online? Nah, ajak mama, papa, tante, om, kakak, adik, kakek, nenek, semuanya. Come on. Oke, come on. Sebel rasanya. Gimana nggak sebel Bu Noni? Kenapa? Aku sudah berapa kali ketemu dia nggak menyapa. Terus? Mungkin sedang lupa, Bu. Aku ya jadi nggak penak rasanya ya kan? Atau mungkin Bu Kris pakai masker, jadi dia lupa. Enggak, aku udah lama pakai masker. Udah Iya. paham. Betul. Tapi sering kita seperti itu, Bu, tidak dikenali sama teman. Tapi ya sudahlah, nggak usah dipikirin. Kita Sedih sama-sama- rasanya Bu. Udah, nggak usah sedih lagi. Yuk kita sama-sama bersama anak-anak Sukacita untuk bersama-sama belajar dalam sekolah minggu online kali ini. Yuk kita ajak sama anak-anak semuanya yuk. Ayo, ayo. Shalom. Kita bertemu kembali dalam sekolah minggu online bersama Ibu Halo. Noni dan Hai. saya Bu Kristina. Kami percaya anak-anak sukacita. Ayo kita akan memulai sekolah minggu online ini dengan memuji Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Mari anak-anak, kita berdoa terlebih dahulu sebelum melanjutkan sekolah minggu online ini. Kita berdoa dengan sikap hormat. Mari anak-anak. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Kembali kami anak-anak-Mu menghadap kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau mampukan kami untuk bersiap mengikuti sekolah minggu online. Tuhan Yesus, Bapa di sorga, Kau lancarkan kiranya sekolah minggu ini agar semua boleh berjalan dengan lancar tanpa halangan. Bapa di dalam sorga, Kau siapkan hati kami, hati anak-anak kami. Terlebih Tuhan, Kau urapi Bu Noni yang akan bawakan firman-Mu, kiranya seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, kami serahkan doa dan permohonan ini hanya ke dalam nama-Mu. Tuhan kami, Yesus Kristus, sebagai juru selamat kami yang hidup. Amin. Gimana Bu Kris? Sudah Sukacita full hari ini? Puji Tuhan, sudah Bu Noni. Barangkali Roh Kudus bekerja Amin. sehingga memampukan kita untuk bersukacita kembali. Oke, yuk kita sebelum mendengar firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Janganlah.
lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Sebelum yang dibangun di atas dasar iman, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita akan bersama-sama berdoa, siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, Engkau Maha Baik. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami hendak mendengar sabda-Mu Bapa. Tolong Tuhan, buka hati dan pikiran kami, juga telinga kami untuk mendengar sabda-Mu dengan baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya anak-anak, sekolah minggu online kali ini masih dengan tema diperlengkapi Roh Kudus. Kali ini dengan judul Aku Siap Menjadi Saksi Tuhan. Bacaan firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21 ya. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1-21 ini, Petrus dipenuhi Roh Kudus untuk memberitakan Injil ke banyak orang ya. Dengan berani Petrus menyampaikan berita baik ini. Bagaimana Bu Kris? Berani juga? Dalam nama Yesus berani. Amin, puji Tuhan. Anak-anak juga begitu ya. Ya, dalam bacaan Alkitab hari ini kita mengetahui bahwa hidup Petrus demikian menyerahkan diri kepada Tuhan karena dia mengingat saat itu dia pernah menyangkal ya 3 kali, tetapi Tuhan Yesus mengampuninya dengan kasih-Nya. Tuhan Yesus mengampuninya. Di situ Petrus merasakan betapa Tuhan menyayanginya ya, betapa menyayanginya. Kemudian Petrus kembali ingin mengasihi Tuhan Yesus dengan menyampaikan berita sukacita, menyampaikan kabar baik, berita Injil kepada banyak orang ya. Di sini kita boleh meneladani Petrus yang demikian mengasihi Tuhan Yesus dengan berani menjadi saksi Tuhan ya, menyampaikan berita keselamatan ya Bu Kris ya. Nah, untuk anak-anak kita di zaman sekarang ini mungkin tidak harus dengan membawa Alkitab ya untuk menyampaikan berita baik ini, tapi dengan kita hidup kita ya, cara hidup kita dengan tutur kata, tingkah laku dan juga pola pikir kita ya Bu Kris ya, supaya kita ini bisa, kehidupan kita bisa dibaca oleh setiap orang ya. Oh, itu anak-anak Tuhan yang baik begitu ya. Nah, anak-anak, kita sudah mengasihi Tuhan, pasti Tuhan akan memampukan kita, memberikan kekuatan pada kita untuk dapat menyampaikan berita baik ini ya. Karena apa? Karena Roh Kudus ada di dalamnya. Dalam bacaan tadi ya, dalam Alkitab tadi, Roh Kudus dalam Alkitab tadi menampakkan diri dalam lidah api ya Bu Kris ya. Itu suatu semangat dengan lidah api. Iya, itu suatu semangat bagi kita untuk percaya diri, untuk berani menyampaikan berita hal baik ini karena dipenuhi dengan Roh Kudus ya. Anak-anak juga bisa selain itu apa ya Bu Kris ya, untuk dapat mencapai kita cita-cita kita ya, prestasi ya, supaya kita dapat memberikan contoh kepada teman-teman, yaitu dengan prestasi yang kita peroleh ya. Nah, mungkin anak-anak kan, iya, anak-anak kan dengan
sedang belajar ya, ayo kita tingkatkan belajarnya. Mungkin gitu dari ya. hobi juga bisa, Bu. Ya, boleh dengan dari bakat ya, kita akan mencapai cita-cita yang menjadi keberanian kita untuk mendapatkan menjadi saksi Kristus begitu ya. Karena itu tadi, karena setiap yang kita mengasihi Tuhan, pasti kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk dapat menjadi saksi Kristus ya, karena Roh Kudus terus bekerja di dalamnya. Begitu ya Bu Kris ya. Betul. Dan jangan lupa Tuhan akan beserta selalu. Amin. Oke. Seperti saat ini juga kita ada ayat indah ya Bu Kris ya, yang betul. diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14. Ayat indahnya akan saya bacakan ya Nana, dari Kisah Para Rasul 2 ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Demikian ayat indahnya anak-anak. Amin. Anak-anak, untuk aktivitas kali ini, anak-anak diharapkan menulis, kemudian bercerita. Itu untuk kelas besar ya Bu Kris? Ini untuk kelas besar, betul. Untuk kelas besar ya, anak-anak bisa menulis, kemudian bercerita prestasi anak-anak. Mungkin pernah jadi juara, mungkin cerdas cermat, bisa juga untuk juara bakat kalian, hobi kalian, bisa juga berprestasi dalam bidang taekwondo. Pasti ibu percaya anak-anak ada yang bahkan bisa memperoleh piala, ya Bu ya? Ya boleh. Nah, kalau yang tidak pernah dapat piala bagaimana? Nah itu umpamanya kalau mereka yang nggak dapat piala, mungkin mereka bisa bersaksi ketika ada anak yang sakit, mereka pernah sakit. Nah, kemudian sembuh. Siapa yang menyembuhkan? Itu bisa kalian tulis, kemudian kalian cerita kepada mama, papa, adik, kakak, pokoknya semua yang ada di rumah. Kalian bisa bercerita. Kalian di situ berani bercerita, berani bersaksi bagaimana Tuhan Yesus menyertai anak-anak. Atau jika menemui kesulitan ya, betul, ada Bu. jalan keluar. Jika menemui kesulitan, umpamanya juga bisa kalian bisa pernah mengunjungi yang sakit. Mungkin kakek berkunjung ke rumah kakek ya Bu, mungkin kakek sakit. Juga bisa juga dengan peristiwa Christmas Carol Bu. Situ anak-anak juga berlatih bersaksi. Mereka mengasihi sesama, mengasihi orang-orang di sekitar kita. Jangan lupa ya, itu nanti ditulis, diceritakan dan dibuat video atau dibuat foto ya. Gitu. Kalau kelas kecil bagaimana? Oh iya, kalau untuk kelas kecil sederhana saja. Kalian boleh memainkan peran ya di rumah ya, minta tolong ayah, ibu, mama, papa, adik, kakak ya, mainkan peran. Mungkin kalian memainkan peran jadi dokter, boleh di keluarga kalian, ayah, ibu, atau kakak adik kalian menjadi pasiennya, boleh kalian foto atau divideokan. Atau yang lainnya juga boleh. Jadi chef ya, tukang masak gitu ya. Ibu kalian kan suka masak di rumah, boleh kalian memainkan peran sebagai chef atau koki di rumah begitu. Dan yang lain lagi masih banyak lagi Bu Kris ya. Pasti anak-anak bisa tahu mana yang kira-kira menjadi angan-angan atau cita-cita kalian begitu. Kirim jangan lupa kemana Bu Kris? Ke IG dan tag @sekolah minggu online GKJ Purwokerto. Jangan lupa ya anak-anak, kami tunggu selalu. Iya, oke. Ya anak-anak, untuk persembahan kalian boleh
menitipkan kepada orang tua kalian untuk nanti disampaikan ke majelis gereja untuk komisi sekolah minggu, begitu ya. Dan saat ini kita akan bersama-sama, apalagi Bu Kris? Kita akan memuji Tuhan sebelum kita berpisah anak-anak. Ya, kita akan memuji Tuhan. Saya bukan pasukan berjalan. Kita adalah tentara-tentara, laskar-laskar Kristus. Ya, yuk kita memuji Tuhan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekarang kita akan bersama-sama datang pada Tuhan dalam doa penutup. Mari anak-anak, kita duduk manis, kita datang pada Tuhan di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang indah pada hari ini. Kami boleh memuji nama-Mu, boleh mendengar sabda firman-Mu. Terima kasih Bapa, kalau pada hari ini Tuhan ingatkan kami untuk kami berani seperti Petrus menjadi saksi Kristus. Tolonglah kami Tuhan, berikanlah kemampuan kepada kami, biarlah Roh Kudus berkarya atas diri kami. Dan kami pun menyerahkan Tuhan atas untuk persembahan yang kami kumpulkan, biarlah dapat berguna bagi pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Terima kasih Tuhan, mohon ampun segala dosa dan kelemahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Sudah usai sekolah minggu hari ini, sekolah minggu online hari ini. Jangan lupa anak-anak, pesan Bu Kris dan juga Bu Noni untuk tetap jaga prokes ya, protokol kesehatan. Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menghindari kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi bepergian ya, banyak di rumah, lebih banyak di rumah. Dan jangan lupa selalu ikuti nasihat orang tua di rumah ya. Jangan lupa tetap berani menyampaikan kabar sukacita yang kali ini sudah disampaikan melalui firman Tuhan hari ini. Oke anak-anak, sampai di sini sekolah minggu online kita. Sampai jumpa.